Wiki, kamu sering nggak melakukan fisioterapi? Cukup sering karena saya kalau olahraga, kalau lupa pemanasan gitu atau lupa pendinginan biasanya suka ada otot-otot yang ngetarik ataupun mungkin ada cedera-cedera kecil lah. Nah treatmentnya kalau yang direkomendasikan sebetulnya melakukan fisioterapi karena secara penanganan dan juga identifikasi ini semuanya terukur, nggak cuma main feeling aja gitu. Oh, apalagi kalau orangnya memang yang profesional begitu ya, yang punya lisensi. Pak, lebih enak lagi kalau bisa dilakukan di rumah, Iya ya betul, kan? harus datang ke kliniknya ya. Bisnis klinik fisioterapi pemirsa memang menjadi salah satu peluang ya untuk momen-momen seperti saat ini gitu ya. Dan mencari cuan juga bisa melalui bisnis klinik fisioterapi. Dan bisa berikut informasinya untuk Anda. Bisnis klinik fisioterapi menjadi salah satu peluang untuk mencari cuan. Fisioterapi atau terapi fisik merupakan prosedur dalam memeriksa, menangani, dan mengevaluasi pasien yang memiliki keluhan keterbatasan gerak. Adapun fisioterapi dapat mencegah cacat fisik atau mengurangi risiko. Nantinya pasien akan dibantu tenaga fisioterapis dan dapat dimanfaatkan oleh anak-anak hingga lansia. Mereka yang harus mendapatkan fisioterapi ialah yang mengalami gangguan sistem otot dan rangka tubuh, syaraf, hingga pernapasan. Jika Anda berpikir untuk memiliki klinik fisioterapi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya akan kami bagikan kepada Anda. Dalam memulai bisnis klinik fisioterapi, Anda dapat membuat perencanaan dalam bisnis ini. Sebagai contoh, ialah rencana jangka pendek hingga rencana jangka panjang. Dalam tahap ini, Anda pun dapat sekaligus membuat plan B. Langkah kedua dalam memulai usaha bisnis fisioterapi ialah permodalan. Bisnis ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Anda perlu membuat list kebutuhan apa saja yang wajib tersedia. Tenaga terapis hingga dokter merupakan garda terdepan atau wajah suatu usaha fisioterapi. Terampil dan ramah tidaknya tenaga fisioterapis dan dokter menjadi penilaian tersendiri di tengah masyarakat. Oleh karena itu, rekrutlah SDM yang berkualitas dan juga ramah dalam menangani pasien. Kemudian, langkah penting berikutnya ialah melengkapi berbagai syarat perizinan yang diperlukan. Karena klinik fisioterapi ialah sebuah lini usaha yang memerlukan surat tanda registrasi dokter penanggung jawab dan surat izin praktik dokter penanggung jawab. Lantas, semenarik apa potensi bisnis perusahaan rintisan berbasis fisioterapi? Simak ulasannya hanya di Create Up. Oke, jadi ada opsi lain begitu ya, kalaupun memang Anda berminat untuk memiliki bisnis berbasis fisioterapi, kalaupun Anda punya sertifikasi sebagai fisioterapis, ternyata bisa join dan juga mungkin bisa direkrut oleh Visio Home nih ya. Kami akan berbincang mengenai mengenal serta berbasis fisioterapi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hasnal Wenes, beliau adalah founder dan juga CEO dari Visio Home. Selamat pagi Mas Hasnal. Selamat pagi Mas Wiki dan Mbak Prisa. Terima kasih Terima kasih. Mas Hasnal sudah join bersama kami di Create Up. Oke, Visio Home. Boleh diperkenalkan sedikit ya sejak kapan berdirinya dan sejauh ini perkembangannya seperti apa? Oke, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan IDX Channel, Mas Wiki dan Mbak Prisa, serta pemirsa setia IDX Channel. Perkenalkan saya Hasnal Wenes sebagai CEO Visio Home. Visio Home ini adalah platform home visit fisioterapi. Jadi sekarang itu untuk treatment fisioterapi bisa ke rumah dengan Visio Home gitu. Dan untuk Visio Home sendiri kita startingnya sudah dari 2019, tapi kita open buat publiknya dari 2021, Kak, ya. Oke, ini menarik karena sebetulnya kalau bicara mengenai kegiatan fisioterapi biasanya dilakukan di klinik begitu ya, tapi ini fisioterapinya bisa langsung visit ke rumah dari konsumen sendiri gitu ya. Benar, Mas. Kalau untuk Visio Home sendiri bisa langsung ke rumah tanpa kita ke klinik ataupun ke rumah sakit. Baik, pemilihan segmentasi ataupun mungkin strategi dari Visio Home sendiri untuk menghadirkan layanan fisioterapi tidak di klinik tapi di rumah itu tentunya berdasarkan berbagai macam pertimbangan lain maupun indikator. Nah, mungkin Anda bisa sampaikan nih mengapa kemudian Visio Home menghadirkan layanan fisioterapi langsung datang ke rumah? Iya, terima kasih. Karena untuk fisioterapi sendiri itu ya biasanya untuk pasien-pasien fisioterapi
harus pergi ke rumah sakit ataupun klinik terlebih dahulu. Dan kita juga melihat dari riset Kementerian Kesehatan di 5 tahun terakhir itu prevalensi cedera itu ada sekitar 9,2% dari total penduduk Indonesia. Ini sebagai kecenderungan sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan fisioterapi ya yang harus dipenuhi. Dan pada dasarnya fisioterapi sendiri kan adalah tindakan rehabilitasi gitu untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit ya. Jadi tujuannya sendiri mengembalikan nih fungsi tubuh yang normal setelah terkena penyakit atau cedera. Jadi tubuh menderita penyakit atau cedera permanen pun fisioterapi juga bisa dibantu untuk melakukan mengurangi dampaknya. Karena pasien yang membutuhkan pelayanan fisioterapi tidak terbatas nih Mas, di rentang usia manapun di sini kebutuhan layanan fisioterapi memang sangat tinggi sebenarnya, di luar dari tingkat prevalensi cedera yang ada ya. Dan untuk fisioterapi di rumah sendiri, memang kita by riset juga kebanyakan dari pasien kita mengatakan bahwa lebih terbantu gitu untuk fisioterapi ke rumah sebenarnya daripada mengunjungi klinik ataupun rumah sakit ya Mas ya. Kalau Physio Home itu lebih banyak menjangkau wilayah mana saja sejauh ini? Oke, kalau untuk sejauh ini Physio Home sendiri sudah ada beberapa wilayah sebenarnya. Dan kita fokuskan sebenarnya sekarang itu di tahun 2022 adalah di wilayah Jabodetabek. Dan kita akan lanjut juga scale up ke beberapa daerah lainnya seperti sampai dengan sekarang kita sudah buka layanan di daerah Bandung, daerah Yogyakarta, dan daerah Surabaya juga ada Mbak. Baik, dan sejauh mana digitalisasi dari layanan fisioterapi ini menjadi satu nilai unik dari Physio Home, Mas Hasnal? Iya, thank you. Memang dasarnya pelayanan fisioterapi sebenarnya umumnya dilakukan di rumah sakit ataupun klinik ya. Dan jika kita menjadikan rumah sendiri menjadi tempat untuk pelayanan fisioterapi ya bukannya lebih berdampak baik gitu untuk efisiensi waktu dan tenaga dari pasien sendiri ya. Di sini Physio Home hadir untuk menjawab tantangan ini di mana banyak sekali sebenarnya keluhan bahwa mendatangi rumah sakit ataupun klinik yang dirasa waktu rasa sakit yang melanda itu adalah hal yang lumayan berat ya. Apalagi tidak ada waktu ataupun tidak ada orang yang menemani pasien untuk mendatangi rumah sakit atau klinik. Dan Physio Home di sini bermitra sekarang dengan ratusan fisioterapis yang tentunya tadi sudah profesional di bidangnya dan sudah terdaftar oleh Kementerian Kesehatan. Dan Physio Home sendiri di sini mendigitalisasikan layanan fisioterapi ini. Jadi kita sebagai agregator dalam pelayanan fisioterapis kita memiliki peran sebagai penghubung nih antara pasien yang membutuhkan pelayanan fisioterapi ke rumah dan rekan-rekan fisioterapis yang ingin melakukan pelayanan kepada pasien untuk dilakukan pelayanannya ke rumah juga. Dan Physio Home sendiri bergerak dengan adanya analisis data yang pasti dan dibantu efektivitas penyebaran digital marketing kami sih ya, sehingga pasiennya lebih mudah mengetahui adanya Physio Home sebagai layanan fisioterapi ke rumah. Oke, tadi kita lanjutkan perbincangan. Kalau Physio Home sendiri kan sebenarnya hanya jembatan gitu ya antara fisioterapis dengan user gitu. Nah, mekanismenya seperti apa nih? Misalnya saya dan Wiki sudah punya sertifikat ingin join di Physio Home. Untuk mekanisme terkait kerjasamanya seperti apa? Iya, pendaftaran fisioterapi sendiri kalau di kita itu sebenarnya membuka peluang besar untuk teman-teman fisioterapis untuk ikut nih menjadi mitra fisioterapis di Physio Home. Dan untuk mekanismenya sendiri itu di kita juga membuka beberapa lowongan khususnya di akun Instagram kita dan website kita di Physio Home. Itu bisa langsung daftar ke layanan di Instagram ataupun di website kita dan di sana ada beberapa proses asesmennya sih sebenarnya dari fisioterapisnya. Ada proses wawancaranya dan lain-lain sebagainya dan nanti kita akan lakukan pengecekan juga jika dari fisioterapisnya sendiri cocok maka akan kita langsung ajak bergabung dengan Physio Home sendiri. Oke, artinya melalui wawancara dan juga asesmen ini Physio Home memastikan kualitas dari fisioterapisnya sendiri begitu ya Mas Hasnal ya? Benar Mas Wiki. Oke, baik. Range-nya berapa ke berapa untuk setiap layanan fisioterapi yang dihadirkan oleh Physio Home yang mendatangkan fisioterapi ke rumah gitu?
Oke, kalau untuk range sendiri dari harga itu kita mulai dari 199.000 sampai dengan nanti ada di 399.000. Nah, ini tergantung sebenarnya dari jarak, keluhan pasien juga sebenarnya ya Mas ya. Eh, dan ini bisa langsung didapatkan untuk tarif dan layanannya di WhatsApp kita sebenarnya. Ya, Mas Hasnal, biasanya kan kalau fisioterapi dibutuhkan alat-alat yang memang kayaknya sih mungkin sejauh ini hanya ada di klinik gitu, tidak kemudian mobile. Kayak misalnya ada alat yang inframerah, kemudian yang alat massage yang yang menggunakan ya berbagai macam lah, ada panasnya dan lain sebagainya. Itu kan alatnya cukup besar dan kayaknya tidak bisa mobile gitu. Nah, untuk menghadirkan layanan-layanan seperti itu di rumah, teknologinya seperti apa Mas Hasnal? Oke, terima kasih. Kalau untuk fisioterapi sendiri sebenarnya kita bagi secara dua ya Mas ya. Ada yang fisioterapis manual dan menggunakan alat atau modalitas itu kita sebutnya. Nah, kalau untuk menggunakan alat atau modalitas sendiri sebenarnya beberapa alat yang ada di klinik ataupun rumah sakit itu sudah ada untuk jenis portable-nya. Nah, yang untuk portable-nya ini yang bisa kita bawa langsung ke rumah pasien sebenarnya ya Mas ya. Dan ini kita cocokkan juga dengan kondisi pasiennya. Oke, karena ini lebih banyak menghadirkan fisioterapi di rumah, maka ya alatnya juga harus mengikuti ya yang buat lebih mobile. portable. Oke, lantas apa sih tantangan dari Physio Home selama ini dan mungkin tantangan ke depan Mas Hasnal? Oke, tentunya di sini kita ingin menjadikan Physio Home menjadi top of mind ya dari pelayanan fisioterapi sendiri. Dan kami juga bertekad sebenarnya untuk melakukan scale up yang sekarang masih berfokus nih daerah Jabodetabek dan yang menjadi pelayanan merata nanti di seluruh rakyat Indonesia agar semua lapisan masyarakat ikut merasakan juga nih dan kami juga ikut membantu dalam memberikan pelayanan fisioterapi. Dan sebagai gambaran sebenarnya saat ini Physio Home setelah launching di 2021 itu sudah melayani lebih dari 10.000 pelayanan pasien sejak kami launching layanan kepada publik ya. Dan itu akan terus berkembang seiring kami melakukan peningkatan area pelayanan yang saat ini sedang kami kembangkan juga ke beberapa kota lainnya. Dan memang karena memang kita merintis Physio Home masih dengan mode bootstrap dan kami ingin melakukan scale up juga yang cepat dan masif, tentunya target kedepannya juga adalah funding atau pendanaan yang menjadi prioritas kami saat ini ya Mas Mbak ya. Oke, cara seorang fisioterapis memberikan treatment, cara berkomunikasi dan lain sebagainya kita akui memang agak berbeda satu sama lain gitu ya. Gimana dengan konsumen yang mungkin sudah terlanjur nyaman dengan salah satu fisioterapis, tapi kemudian itu bisa diakomodir atau tidak? Iya, kalau untuk customer atau pasien kita sendiri, memang dari kita ada beberapa metode sebenarnya kalau memang dari pasiennya memang sudah nyaman dalam satu sesi dan ingin melanjutkan kepada fisioterapis ini, kita memberikan sebenarnya untuk fisioterapis ini diberikan layanan lanjutan kepada pasien yang bersangkutan dan pasien juga bisa request, aku ingin lanjut dengan fisioterapis A. Dan kita juga memberikan keleluasan sebenarnya kepada pasien untuk melanjutkan dengan fisioterapis. Berbasis teknologi ya harusnya nggak ribet-ribet gitu ya, maunya ini ya bisa langganan. Oke, bagi Anda yang penasaran bisa langsung mencoba Physio Home gitu ya. Sudah hadir di Jabodetabek, Bandung dan Surabaya ya? Surabaya dan Yogyakarta, Mbak. Baik, Mas terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Baik, jadinya pengen ini fisioterapi ini jadinya 1,5 jam soalnya duduk tadi ya. Lumayan gitu. Biasanya kalau banyak duduk ada masalah di lower back pain dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada opsi yang memang untuk layanan fisioterapi bisa datang ke rumah, bisa jadi opsi juga. Oke, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sombodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.